Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinca Andika, NIM 1911-150091, mata kuliah Akhlak dan Tasawuf, Prodi Hukum Tata Negara, kelas 2C. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil jawaban dari pertanyaan UTS yang telah dosen kasih kepada kami. Jawaban nomor 1 bagian A, yang mana pertanyaannya, jelaskan perbedaan antara definisi akhlak dan tasawuf. Jelaskan juga perbedaan objeknya. Berikan contoh masing-masing. Menurut saya, jawabannya yaitu yang pertama, akhlak. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. 3 pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawai, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Yang kedua yaitu tasawuf. Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dhahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud atau menjauhi hal duniawi dalam Islam, dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam. Jawaban nomor 1 bagian B, yang mana pertanyaannya, tuliskan hadis Nabi tentang dalam masalah tasawuf. Jelaskan. Timbulnya tasawuf dalam Islam bersamaan dengan kelahiran agama Islam itu sendiri, yaitu semenjak diutusnya Muhammad SAW menjadi Rasul untuk segenap umat manusia dan seluruh alam semesta. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pribadi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul melakukan tahanut dan khalwat di Gua Hira berulang kali. Di samping itu, mengasingkan diri dari masyarakat kota Mekah yang sedang mabuk memperturutkan hawa nafsu keduniaan. Juga Muhammad mencari jalan untuk membersihkan hati dan menyucikan jiwa dari noda-noda yang menghinggapi masyarakat di waktu itu. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan tentang pola kerohanian dalam Islam dan umumnya dinyatakan sebagai landasan ajaran-ajaran tasawuf antara lain: Bismillahirrahmanirrahim. Man arafa nafsahu faqad arafa nafsah. Yang artinya, barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka akan mengenal Tuhannya. Jawaban nomor 2 bagian A, yang mana pertanyaannya, tuliskan ayat Al-Quran tentang akhlak kepada Allah dan jelaskan dan berikan contoh. Menurut saya jawabannya yaitu, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Sikap atau perbuatan itu memiliki ciri-ciri perbuatan akhlak sebagaimana telah disebut, dan sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu akhlak kepada Rasulullah SAW. Selain berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga sebagai umat muslim diharuskan untuk berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dari beliaulah kita banyak mendapatkan warisan yang bisa kita wariskan lagi secara turun-temurun kepada anak cucu kita.
Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau meninggalkan dua warisan yang berharga, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang berpegang teguh pada keduanya dipastikan tidak akan tersesat selamanya. Jawaban nomor 2 bagian B, yang mana pertanyaannya ada 3 macam tasawuf. Coba Anda tulis, berikan contoh, terangkan satu persatu. Menurut saya jawabannya yaitu yang pertama, tasawuf filsafi. Ini jenis tasawuf yang mirip dengan teoritis, mirip dengan filsafat tauhid atau kalam. Aktivitasnya mengkaji dan memahami hakikat dari eksistensi dengan cara yang unik. Yang kedua yaitu tasawuf akhlaki. Tasawuf ini berfokus pada biokrasi atau aturan-aturan formal untuk membentuk sikap dan perilaku murid. Targetnya adalah perbaikan langsung moral dan etika. Tasawuf ini menekankan pada adab, lahiriah dan batiniah, sehingga terkenal aturan dahulukan adab daripada ilmu. Kalau sekedar berilmu, iblis lebih alim. Semua kitab sudah dibacanya, tetapi ia angkuh merasa paling benar, kepatuhannya kepada Allah tidak ada. Yang ketiga yaitu tasawuf irfani. Inilah puncak atau jenis tasawuf yang dapat mengubah atau mengembalikan manusia kepada jati diri fitrah. Antara hamba dengan Allah adalah jarak yang memisahkan atau hijab. Tasawuf ini merupakan perjalanan manusia untuk kembali kepada Allah, ke asalnya yang suci. Jawaban nomor 3. Selanjutnya jawaban nomor 3 bagian A, yang mana pertanyaannya, apakah perbedaan zuhud dengan wara? Jelaskan dengan berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Menurut saya jawabannya yaitu zuhud adalah meninggalkan semangat untuk meraih hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat, seperti berlebihan dalam hal-hal yang mubah yang dapat membuat seseorang lalai dari ketaatan kepada Allah. Adapun wara yang syar'i adalah meninggalkan hal yang dapat membahayakan nasib kita di akhirat, termasuk di dalamnya adalah meninggalkan hal-hal yang haram dan syubhat, karena perkara syubhat itu terkadang merupakan hal membahayakan nasib seseorang di akhirat. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 3 bagian B, yang mana pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan manusia hedonisme dalam gaya hidup? Jelaskan. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Terdapat 3 aliran pemikiran dalam hedonis, yakni Sirenais, Epikureanisme, dan utilitarianisme. Jawaban nomor 4, yang mana pertanyaannya, di dalam dimensi tasawuf ada istilah muhasabah, taubah, syukur, sabar, ikhlas, ridho, dan tawakal. Tolong jelaskan. Menurut saya jawabannya yaitu yang pertama yaitu at-taubah. At-taubah berarti pengampunan. Adalah surah ke-9 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Madaniyah yang terdiri atas 129 ayat. Dinamakan At-Taubah yang berarti pengampunan karena kata At-Taubah berulang kali disebut dalam surah ini. Yang selanjutnya yaitu sabar. Sabar adalah sesuatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dan dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Selanjutnya yaitu pengertian syukur. Syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah
dengan penuh kerendahan hati. Selanjutnya, dalam pengertian yang lain, syukur adalah pujian dan pengakuan terhadap nikmat Allah yang dibuktikan kepada kerendahan hati dan kecintaan menerimanya, disertai ucapan dan perbuatan yang selaras dengan ucapan tersebut. Selanjutnya yaitu tawakal. Tawakal atau tawakul berarti mewakilkan atau menyerahkan. Dalam agama Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil dari suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Selanjutnya yaitu pengertian ridho. Pengertian ridho berasal dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata rodiya yang berarti senang, suka, dan rela. Ridho merupakan sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh manusia. Ridho artinya mencari apa yang membuat Allah rela kepada diri manusia. Selanjutnya yaitu ikhlas. Dalam terminologi Islam sendiri, kata ikhlas diperoleh dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas, surah ke-122. Secara bahasa, makna ikhlas adalah murni. Artinya kita dikatakan ikhlas apabila tidak benar-benar memurnikan pekerjaan kita hanya untuknya. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.